Oke, kembali lagi di LP3 Banten TV, teman-teman. Semoga masih mau untuk melihat video-video kita untuk share, karena kita sifatnya mendidik ya Pak ya, sharing ilmu-ilmu yang ada di kampus LP3I khususnya, dan juga untuk di masyarakat Banten Pak ya. Ini kebetulan kita narasumber kita masih dari Cilegon Propagator ya Pak Yudi. Kebetulan kita hari ini kita masih punya satu PR Pak ya, tentang bagaimana si sumber daya manusia yang unggul, lulusan-lulusan dari SMK, dari kuliah itu bisa masuk ke industri. Karena mungkin ada beberapa kendala tuh Pak. Mungkin apakah itu kendala dari teknis ataupun non teknis. Nah mungkin gimana tuh Pak supaya si misalkan saya lulusan baru yang IPK saya bagus, saya predikat komplot di kuliah, tapi begitu masuk industri kok nggak bisa. Nah itu salah satunya apa faktor? Ya, memang kalau zaman sekarang ya mungkin nggak seperti mereka yang bagus tadi di tempat kuliahnya bisa dijamin langsung bekerja ya. Jadi, tapi khususnya di perusahaan saya pasti itu jadi acuan untuk persyaratan ya. Oh, persyaratan. Iya. Kalau IPK itu saya pikir itu pasti dilihat oleh bagian rekrutmen kita untuk salah satu dasar persyaratan akan direkrutnya satu calon karyawan. Jadi penunjang IPK tadi selain mungkin juga kepercayaan diri kita buat bisa melangkah maju untuk misalkan ada pemanggilan tes bekerja atau apa itu. Saya yakin tetap kita konsisten diri sendiri, percaya aja kalau kita mampu bisa ikut misalkan ada panggilan interview atau apa. Jadi basically untuk persyaratan yang tadi dibilang untuk akademik ya nilainya, akademik ya, itu memang mungkin buat jadi bahan acuan buat kita lebih buat kita ini mampu Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman nyimak di video pertama kita tentang potensi diri ya, teman-teman coba deh searching tentang potensi diri yang tadi sudah kita bahas ya Pak ya, di video yang sebelumnya, dan juga tentang upgrading kita sempat bahas juga ya, tentang upgrade skill. Terus ada juga peluang di CF sendiri ya Pak ya, tentang proses pemagangan proses pemagangan sendiri, supaya teman-teman belajar juga di proses pemagangan tadi. Jadi teman-teman intinya mungkin seperti apa Pak untuk dunia pendidikan dan dunia industri yang ada di Banten sekarang? Maksudnya kondisi sekarang ya saat ini sekarang. Terus perlu apa nih Pak? Apakah perlu link and match antara? Ya, saya pikir itu harus ya. Saya pikir harus cara buat link and match itu mungkin ya salah satunya program pemagangan tadi ya. Program pemagangan dari kampus atau dari sekolahnya bisa masuk ke proses program pemagangan itu mungkin salah satu jembatan buat kita bisa mungkin naik level untuk mudah-mudahan bisa beradaptasi ya sebelum memang kita nantinya terjun langsung ke dunia industri. Oke, ini salah satunya teman-teman, bahwa ada pengenalan mungkin ya Pak ya, harus ada di dunia pendidikan yang biasanya mungkin nyaman ya Pak ya, tapi begitu masuk ke industri yang tentunya banyak target ya Pak, banyak tantangan, terus banyak juga tekanan mungkin ya pastinya. Nah teman-teman, salah satunya di CF sendiri ada program pemagangan tadi ya Pak ya, yang itu salah satunya spelling and match antara dunia pendidikan dan dunia industri ya. Dan teman-teman perlu diketahui, LP3I kita sudah kerjasama dengan CF sendiri. Kita ada beberapa lulusan juga ya Pak yang bekerja di sana. Bahkan setiap beberapa bulan sekali kita ada program magang Pak di sana. Jadi teman-teman, kebetulan kita sampai saat ini kita masih disupport oleh Cilegon Propagator, dan terima kasih nih Pak dan untuk manajemen juga ini terima kasih. Dan mungkin teman-teman, jika video ini membuat teman-teman baik, tolong di subscribe, di like, dan juga di komen Pak ya. Semakin banyak komen, nanti kita akan coba buat lagi konten-konten yang menarik.
Mungkin ini Pak ada satu pertanyaan Pak. Ini mungkin di luar dari tema kita nih. Tadi kan kita sudah bahas tentang potensi diri, upgrading, pemagangan sendiri di CF, terus kita antara dunia pendidikan dan dunia industri itu seperti apa gitu kan. Terus mungkin kita lebih ke pribadi nih Pak pertanyaannya. Gimana tuh caranya supaya kita membuat kesalahan nih Pak, itu memperbaikinya seperti apa? Entah itu kesalahan pribadi atau memang kesalahan di dunia di tempat kerja. Iya, kalau untuk koreksi kesalahan memang mungkin introspeksi diri ya. Oh, introspeksi diri. Kalau sudah yang menjadi karyawan nih, misalkan memang pada saat berjalannya melaksanakan pekerjaan sehari-harinya mungkin ya ada kekeliruan atau apa, mungkin kita harus koreksi diri. Mungkin memang ada hal yang belum begitu teliti, kurang teliti, atau mungkin tidak fokus. Tentunya kalau kita sudah jadi karyawan itu ada prosedur yang harus dipegang ya di beberapa departemen. Contohnya di kita aja, pasti di beberapa departemen itu memiliki prosedur dan di situ ada flowchart yang harus kita jalankan. Pasti semua mungkin perusahaan yang lain pun sama. Memang alur pekerjaan itu mungkin tidak kita sendiri yang buat ya, karena memang sudah ada SOP sendiri. Misalkan memang ada kekeliruan ataupun kita bisa mundur lagi, lihat lagi, lagi prosedur yang sudah ada. Jadi perbaiki dan ya tetap kita koreksi diri aja. Koreksi diri. Misalkan kesalahan itu masih bisa kita perbaiki. Ini teman-teman, ini dapat jawabannya nih dari Pak Yudi sendiri ya. Ternyata ketika kita melakukan satu kesalahan secara pribadi, kita harus introspeksi diri dan kita ada peningkatan ini ya Pak ya, perbaikan. Perbaikan, terus kita minta maaf ya Pak, untuk minta maaf ketika kesalahan itu. Dan tadi pun sempat dibahas ketika di perusahaan itu ada SOP-nya ya Pak ya. Ketika di luar SOP berarti terjadi kesalahan. Ketika SOP-nya memang ada kesalahan, diperbaiki juga ya Pak ya. Jadi memang teman-teman manusia ini nggak harus dari kesalahan Pak ya. Kalau ada manusia yang nggak punya salah gitu, mungkin melebihi itu. Makanya kita harus banyak introspeksi diri ya Pak ya. Jadi kondisi di suasana kerja itu memang ada hal yang mungkin buat kita ada pressure, harus ada target macam-macam ya. Kalau mungkin di industri atau di perusahaan kami mungkin hanya beberapa departemen yang dia harus menyelesaikan target dari pekerjaannya, dan itu harus benar-benar butuh konsentrasinya yang fokus tinggi, strategi ya. Jadi makanya kalau misalnya ada kesalahan yang masih kita bisa tolerir, mungkin bisa kita perbaiki. Oke teman-teman, ini menarik ya teman-teman ya. Mungkin Pak ada saran buat kami dari dunia pendidikan, khususnya LP3I, apa untuk kedepannya seperti apa? Untuk tadi beberapa materi yang sudah sampaikan, mungkin untuk LP3I bisa agar supaya lulusannya bisa dibilang menjadi sarjana yang apa istilahnya? Langsung bekerja tadi ya, lulusan siap kerja tadi. Mungkin di materi kurikulum pendidikannya bisa ditambahkan untuk yang tadi, misalnya kepribadian, yang kepercayaan dirinya, biar mereka atau kasih ilmu sebelum terjun langsung ke dunia industri itu seperti apa, supaya penyesuaiannya tidak begitu sulit. Jadi tidak kaget dengan dunia industri, apalagi misalkan proses pemagangan. Dan pemagangan itu saya pikir jalur yang bagus ya buat lulusan LP3I, karena memang saya yakin lulusan LP3I mempunyai potensi pengembangan dirinya mantap lah saya. Wah mantap nih. Oke teman-teman, bagi yang penasaran dengan LP3I silakan datang ke kampus kita di Pejaten. Teman-teman, salah satunya kita pemagangan ya Pak ya. Kita ada program dari Disnaker, kita sudah kerjasama. Kita ada program kerjasama pemagangan Disnaker. Terus ada juga kita ada
izinnya Pak, jadi perusahaan kerja khusus. Jadi kita ada izin di Cilegon, Disnaker Cilegon, ada juga izin dari Disnaker Kabupaten, dan kita kerjasama juga sama Disnaker yang provinsi Pak. Jadi kemarin kita juga diundang untuk jadi pemateri dari saya pribadi, terus jadi dari mahasiswanya itu untuk jadi ini Pak, jadi peserta. Kita ada 62 orang yang ikut ke sana. Itu lebih luas lagi ya, jadi istilahnya kesempatan untuk bekerja jalurnya banyak lagi ya. Iya betul. Jadi nggak hanya satu perusahaan aja. Ternyata teman-teman di Disnaker pun mereka lebih terbuka Pak. Jadi untuk masyarakat di Banten ini jangan kelewatan betul. Jangan kelewatan informasi yang ada. Apalagi kemarin 2019 kita sempat jadi pengangguran pertama Indonesia Pak, Banten ya. Makanya kita kerjasama dengan Disnaker untuk meningkatkan bahwa memberantas pengangguran. Nah, salah satunya adalah di MP3 ini ya. Iya Pak. Oke. Mungkin sesi kali ini teman-teman kita cukupkan. Terima kasih banyak sama-sama atas waktunya. Teman-teman kalau mau lebih kenal Pak Yudi, di komen, di subscribe. Nanti kita akan buatkan video lagi, di like juga ya. Karena kalau banyak like nanti video ini akan jadi booming. Ya, terima kasih Pak Yudi. Sama-sama. Selamat sampai jumpa lagi. Ya.